Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2C1 ingin melaksanakan tugas dari Ibu dosen pengampu, yaitu dari Ibu Sylvia Roza MPD, dan yang kami wawancarai mengenai tahlilan yang beranggotakan Saya Monica Evan Sahara. saya Rizka Safitri, Saya Kesha Fitri Amanda. saya Nelly Asmawati. Saya Friska Kurnia Rahmi. Saya Fadila Novia. Selanjutnya mari kita lihat prosesnya.
كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرد به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به المغارب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكرم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا متابعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا وفعلا قولا وعملا صالحا وحده. اللهم صواب قرآن سورة الفاتحة وصلاة كاملة إلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى وهي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم مثواهم. اللهم تحمل له ولا تحزن بعده يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدتنا ولجدتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لنا الذي وسوة أمرنا واصلح لي دنياي التي فيها معاشنا وأصلح للآخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور بصر وضيائها وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين الذي دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.
Doain ya. Iyo. Boleh tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kita apa? Jalan. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mewawancarai dengan Bapak Ustadz Hengki Chandra. mengenai tahlilan kurban, yang mana pertanyaan kami. Pak, izin bertanya, apakah yang tidak ikut kurban bisa mengikuti acara tahlilan yang tadi? Jadi pada dasarnya orang yang peserta kurban, tanda-tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mengadakan acara tahlilan dan berdoa. Namun dalam ruang yang lebih luas, orang yang tak berkorban pun sebetulnya untuk berdoa dan tahlilan, tanda-tanda syukurnya diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dibolehkan. Jadi nggak mesti orang yang peserta korban mengadakan tahlilan dan doa. Orang yang tak ikut berkorban pun, tak peserta korban maksudnya, itu boleh juga mengadakan tahlilan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tahlilan ini dan berdoa ini, mana tahu tahun depan dia bisa ikut berkorban. Gitu. Kurang lebihnya tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak, tahlilan ini apakah turun temurun atau cuman budaya masyarakat aja? Dari syariat telah diperintahkan dalam syariat Islam itu, kalau kita diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersyukur. Jadi tanda syukur itulah kita adakan tahlilan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dahulu sudah disyariatkan untuk mengadakan tahlilan dan doa ini. Dan memang ini harus dijaga sampai turun-temurun. Selagi masih agama ini tegak di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tahlilan dan doa ini mesti dilestarikan. Pertanyaan selanjutnya, di situ kan sebelumnya tahlilan untuk kurban itu duduk. Ada tahlilan yang sebelum puasa, itu tuh ada Al-Fatihah atau doa di dalamnya, itu ada seseorang dalam itu tuh berdiri. Itu tuh kenapa? Jadi memang pelaksanaan tahlilan ini ada yang dengan berdiri, tahlil tagak namanya kalau dalam istilah kampungnya, dan ada tahlilan dengan duduk. Yang berdiri ini itu biasa dikerjakan ketika lengkap sempurna dengan bacaan la ilaha illallah, kemudian Allah Allah Allah. Nah, kalau kita yang duduk biasanya lebih diringkas. Ringkasnya seperti membacakan surah Al-Fatihah, selepas itu langsung doa. Gitu. Pada dasarnya ya semua bagus. Semua bagus. Kalau kita punya waktu yang panjang, kita tambahi dengan di samping berdiri kita duduk gitu. Atau setelah kita duduk, kita juga membawakan tahlil berdiri. Ada bacaan la ilaha illallahnya, ada Allah Allah Allah, kemudian ada hu. Itu juga kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya, kenapa harus ada seorang tuan rumah yang menyampaikan pesan kepada Ustadz untuk memulai tahlilan? Iya, pertanyaannya kenapa ada tuan rumah untuk mempersilahkan Ustadz memulai tahlilan? Oh iya, itu karena dalam tradisi Minang ada namanya tata krama, ya. Kata mendaki, kata menurun. Jadi yang di depan itu ada tuanku, jadi bahasanya itu seolah-olah kita menghargai tuanku atau ustadz, maka tuan rumah memulai kegiatan tahlil dan doa ini dengan mukadimah kepada tuanku seperti itu. Bahasanya kadang-kadang bisa, jadi kami alhamdulillah tuanku dialah tibo namanya, kami di rumah kau memintakan kegiatan ibadah berupa tahlil dan doa. Mudah-mudahan aku namo sebagai orang yang siap, doa dan tahlil kau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu.
jika ada 2 orang yang berkurban dalam satu rumah, apakah boleh tahlilannya cuma dilaksanakan dalam satu kali? Iya, dalam satu rumah itu ada 2 peserta kurban. Apa kegiatannya boleh digabungkan menjadi satu? Iya, itu boleh karena kegiatannya sama berupa tahlilan dan doa, kemudian pembacaan doa untuk arwah, dan ahli bait ini maksudnya juga sama, maka boleh. Nggak mesti 2 peserta kurban mengadakan 2 kali kegiatan, ya, bisa digabungkan dengan sekali tahlilan dan sekalian dengan doa. Dan kenapa boleh dilaksanakan satu sedangkan yang kurban ada 2 orang? Jadi untuk ini lebih menghemat untuk keperluan, karena kalau diadakan kegiatannya 2 kali dengan ketentuan 2 orang peserta kurban, itu kan lebih memakan biaya, kemudian juga waktunya lebih lama. Sementara yang dihajatkan itu sama, yakni kegiatan tahlil dan doa. Jadi boleh dia diringkas dengan satu kegiatan, walaupun dalam rumah itu ada 2 peserta kurban. Jadi untuk menghemat biaya dan efisien waktu, kurang lebih seperti itu. Terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktu dan tempat untuk melaksanakan tugas dari Bu kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil dari wawancara kami mengenai tahlilan. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.